kemiskinan itu awalnya ada yang menciptakan. Bahkan kemiskinan itu akhirnya diajarkan. Dan akhirnya kemiskinan itu diajarkan terus turun-temurun dan akhirnya menjadi sebuah warisan. Dan celakanya warisan turun-temurun ini bisa sampai puluhan generasi. Entah siapa yang mengajarkan, tetapi akhirnya dia sudah menjadi mindset yang susah sekali diubah. Video ini akan mengajarkan 9 cara orang miskin cara mendidik anaknya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Success Before 30 selalu mengajarkan sesuatu yang nggak berani dibahas di sekolah, nggak berani dibahas di kampus, atau mungkin tabu dibahas di lingkungan kalian. Tapi video kali ini saya akan menghacking mindset kalian, memberikan sebuah mind hack atau cara bagaimana menghacking cara berpikir kalian supaya kalian itu menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Di video kali ini saya akan membahas lebih kepada cara orang tua miskin mendidik dan mewariskan pendidikan pada anaknya. Dan Anda nggak tahu Anda sadari atau tidak. Kalau Anda merasa ya silahkan tulis di kolom komen gitu. Kalau Anda nggak merasa juga Anda tulis di kolom komen. Semoga orang tua Anda tidak mengajarkan itu gitu. So 9 itu apa saja, kita mulai dulu yang dari yang pertama. Tapi saya sudah pernah bahas itu buku Success Before 30 saya, apa beda orang kaya dan orang sukses, di halaman 45, dan mindset dan mental orang sukses di halaman 23. Ini bahasannya sangat mirip-mirip sekali. Saya sudah bahas banyak di buku ini. Mari kita bahas dulu yang pertama. Cari kerja hanya untuk cari makan. Orang miskin selalu berkata, "Nak, yang penting kita ini dapat rezeki untuk dapat makan." Nah, kata-kata ini didoktrin ke anaknya. So, kata menabung tidak ada, kata investasi tidak ada, kata menggandakan, melipat gandakan aset yang ada tidak ada. Yang penting cuma cari makan. Rezeki hari ini, habiskan hari ini. Rezeki besok, dipikir besok. So, secara nggak langsung, Anda itu sudah menanamkan sebuah mindset turun-temurun pada anak kalian. Rezeki sudah ada yang ngatur. Saya nggak kontra dengan kata rezeki sudah ada yang ngatur. Saya nggak kontra dengan kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini kurang lengkap. Seringkali kata-kata ini cuma diambil sepenggal, dan akhirnya kata-kata ini didoktrinkan turun-temurun. Jadi seolah-olah Anda itu nggak perlu memikirkan rezeki esok. Anda juga seolah-olah nggak perlu memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan Anda seolah-olah nggak perlu mempersiapkan dana darurat. Dan seolah-olah Anda nggak perlu mempersiapkan asuransi. Dan seolah-olah Anda nggak perlu mempersiapkan food supplement untuk kesehatan Anda. Pak, bukankah mereka itu cuma untuk makan aja susah? No. Sekali lagi saya katakan, mindset itu diciptakan. Mindset itu ada yang membranding. Mindset itu ada yang mendidik. Sehingga mindset itu sudah menjadi mindset. Harusnya kalau Anda orang yang paham, saya nggak bicara sampai Anda itu jadi miliarder multi-billionaire, tidak. Anda itu sebagai karyawan saja, tapi kalau Anda bisa menyisihkan pendapatan Anda untuk sebagian untuk insurance, sebagian untuk dana darurat, bisa kok. Kenapa harus ada gaji berapa dihabiskan berapa? Nggak harus seperti itu. Dari sini kalian harus cerna baik-baik kata-kata ini. Apakah kamu pernah mengalami didikan yang pertama? Yang kedua, uang nggak dibawa mati. Well, kalau kamu ngomong uang nggak dibawa mati, pastikan yang ngomong ini punya deposito 5 miliar dulu menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Ya memang dia tahu ketika dia sudah punya banyak uang, dia tahu uang tersebut dia pakai sudah cukup, dia sudah clear dengan masalah duniawi, dia udah beres, dan dia sadar dia sedang mempersiapkan ketika dia suatu hari meninggal, dia mau kemana. Dia sangat qualified ngomong seperti itu. Tapi kalau yang ngomong masih uang sekolah anaknya nunggak 3 bulan, kemudian cicilan motornya 7 kali, nggak dibayar, pinjolnya itu dikejar-kejar, ganti nomor HP terus, dan dia ngomong uang nggak dibawa mati, saya nggak kontra dengan kata uang nggak dibawa. Memang saya tahu uang nggak dibawa mati, nggak ada ceritanya Anda meninggal tuh Anda bisa bawa uang kembali ke surga atau neraka, itu saya juga nggak kontra. Memang ya mati cuman bawa apa, jasad pun Anda nggak bisa bawa gitu loh. Yang saya mau tegaskan garis bawahi adalah jangan sampai Anda menggunakan kata uang tidak dibawa mati itu sebagai ungkapan kefrustasian Anda, ungkapan kemiskinan Anda, sehingga Anda seolah-olah menjadikan itu sebagai kata pamungkas dan Anda turunkan itu kemiskinan itu pada anak Anda. Itu yang saya sangat tidak setuju. Dan kamu secara nggak langsung memberikan mental lemah, mental frustasi kepada Anda. Anda mau menciptakan generasi lemah. So, video ini saya ciptakan untuk baik anak, baik orang tua, sama-sama nonton bareng lah, sama-sama introspeksi. Kamu salahnya di mana gitu. Yang ketiga, kamu hanya diajari untuk berhemat, tapi tidak diajari cara menambah penghasilan. Nah,
hidup harus berhemat. Saya setuju dengan kata hemat. Tapi Anda tidak diajarkan menambah income, sumber income kedua, sumber income ketiga. Oh ya dia tuh orang kaya banget, uangnya banyak. Loh cara dia uang banyak itu gimana? Wah orang itu kaya ya, ibadahnya juga bagus. Loh masjid itu yang bangun dia. Cara dia dapat uang untuk bangun masjid itu dari mana? Kamu harus tahu caranya. Bukan cuma hari ini nyinyirin orang kaya. Ya nah kita nggak level kayak gitu ya. Kita mah orang kayak kita ini yang penting ya sudah cukup makan, cukup tidur. Ya kita harus bersyukurlah dengan hidup yang sederhana. Nggak ada yang salah dengan kata bersyukur. Tapi secara langsung kata-kata kamu itu mengajarkan kemiskinan pada anak-anak kamu. Dan akhirnya anak-anak kamu yang nggak tahu apa-apa itu terserap dan masuk ke bawah sadar mereka. Dan itu mereka dijadikan pedoman. Harusnya Anda mengajarkan bagaimana cara menambah penghasilan, bagaimana menambah income kedua, mungkin bikin kos-kosan kali kek, menambah income ketiga, mungkin sawahnya disewakan, mungkin nambah income keempat, kebun ini bisa dikelola, mungkin nambah income kelima, harusnya seperti itu. Bukan cuma pasrah gitu. Yang keempat, orang miskin hanya diajari meminta tapi nggak pernah memberi. Yes, itu dia. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ya, saya nggak tahu ya. Itu mungkin ada ayat suci dari ajaran. Tapi ayat itu nggak salah. Tapi ayat itu cuma sepenggal yang didoktrin, nggak selengkapnya. Sehingga orang itu mengambil sepenggal ayat itu dan itu dijadikan mindset dan mentalnya. Setahu saya orang sukses itu banyak memberi, bukan meminta. Justru orang yang meminta-minta itu adalah pengemis. Dan Anda secara nggak langsung mendidik mental pengemis pada anak kalian. Kalian itu kalau lebih banyak memberi makan, memberi sedekah. Zakat itu juga memberi sedekah gitu. Nah itu saya percaya itu juga perlu uang gitu. Dan mentalnya itu adalah mental selalu kelebihan uang. Ketika dia kekurangan uang, ada aja yang mengisi uangnya. Itu karena dia lebih banyak memberi. Contoh seperti air sumur. Air sumur tuh diambil airnya nggak pernah habis karena itu air sumber. Nah harusnya mentalnya seperti itu. Loh Pak, gimana saya itu mau memberi Pak, saya masih miskin. Saya selalu bilang di buku saya Badai Pasti Berlalu, jangan menunggu kaya baru memberi, tapi memberilah kamu akan semakin kaya. Jangan nunggu kaya, keliru. Oh nanti kalau saya sudah punya uang saya akan baru memberi. Salah, memberi itu di saat justru kamu nggak punya, kamu harus memberi. Soal jumlah itu urusan nomor 2. Itu kan disertakan kemampuan ya. Tentu memberinya orang yang punya kekayaan triliunan sama memberi orang yang cuman gajinya UMR ya tentu berbeda. Tapi semangat memberinya tuh harus ada. Itu harus ditanamkan dan itu orang miskin nggak ajarkan. Yang orang miskin selalu ajarkan minta, minta dan minta. Dan yang kelima, semua orang kaya itu koruptor. Keliru. Itu lebih kepada ungkapan kefrustasian orang miskin yang selalu ngolok orang kaya. Justru menurut saya orang miskin itu yang koruptor. Korup waktu, korup mental, korup malas. Anda harus tahu, bantuan langsung tunai BLT yang dicanangkan oleh program pemerintah itu dibayar dari mana? Dibayar dari duitnya orang kaya melalui pajak. Orang kaya membayar pajak dan pemerintah mengambil uang pajak itu untuk memberikan BLT. Kalau nggak gitu bagaimana pemerintah itu bisa menyantuni orang-orang miskin? Dan orang miskin yang terima BLT itu dan bilang orang kaya itu korup. Kan nggak pantas. Masih mending orang kaya. Dan perlu Anda tahu 99% masalah keributan rumah tangga itu adalah masalah finansial. Dan itulah yang selalu mereka itu seperti kayak katak dalam tempurung yang nggak bisa keluar gitu cara berpikirnya. So menurut saya itu nggak benar ya. Keenam, motivator itu nggak perlu. Yang penting kan cuma punya adab dan akhlak. Itu saya sudah bahas di Instagram saya kemarin. Anda nggak perlu jadi hebat, Anda nggak perlu jadi luar biasa kok. Anda hidup biasa-biasa aja itu nggak masalah. Hidup cukup UMR, rumah cukup tipe 36, nggak perlu punya mobil, cukup punya motor aja udah bahagia kok. Yang penting kan bisa tersenyum sama anak dan istri gitu. Tapi waktu listrik tunggakan, kemudian tiba-tiba token PLN Anda habis, Anda ya jangan nyinyir gitu loh. Kenapa kok saya perlu motivator gitu. Ada motivator yang bilang hidup itu yang penting realistis aja lah. Hidup itu yang penting yang masuk-masuk akal aja lah. Ngapain sukses sebelum 30? Loh, Anda nggak perlu kok sukses sebelum 30. Ini kan cuma channel. Ini kan cuma motivasi. Anda nggak bisa capek, nggak masalah. Siapa yang menyuruh kamu harus sukses sebelum 30? Nggak ada paksaan dari saya. Nggak ada paksaan sedikit pun. Anda nggak capek ya jangan merasa bersalah. Tapi minimal kalau Anda mau kejar sebelum 30 tahun Anda mati-matian, Anda harus diapresiasi. Kalau Anda nggak capai 1 miliar sebelum 30, ya minimal Anda sudah berjuang di antara teman-teman kalian. Tapi kalau Anda nggak mau ngikuti juga nggak masalah. Siapa yang bilang Anda harus mengikuti sukses sebelum 30? Nggak harus. Kamu hari ini sudah punya gaji UMR, ya bersyukurlah. Kamu hari ini sebelum 30 tahun kamu sudah punya motor, sudah punya pekerjaan tetap, ya bersyukurlah. Banyak orang nggak punya pekerjaan kok. Nggak penting motivator tuh, yang penting cuman punya adab dan cuman punya akhlak gitu. Well, menurut saya ya jelas saja kamu nggak bisa punya mobil mewah. Ya jelas saja kamu nggak bisa punya villa mewah. Ya jelas saja liburan kamu itu cuman paling banter luar kota, nggak mungkin luar negeri gitu. Ya pantas saja kamu nggak punya dana persiapan, kamu nggak punya dana darurat.
Ya karena yang diajarkan cuma punya adab dan akhlak gitu. Kenapa kok nggak ngomong sudah kaya raya punya adab dan akhlak? Kenapa kok nggak ada kaya rayanya? Kenapa yang diajarkan cuma punya adab dan akhlak gitu? Tabu kah ngomong, nak kamu harus jadi orang kaya dan sukses? Tabu kah ngajarkan kayak gitu? Nah, oke. So, paham ya maksud saya di sini ya? Itu yang diajarkan oleh orang-orang miskin pada anak-anaknya. Seolah-olah benar. Saya selalu bilang, adab dan akhlak itu saya nggak protes. Uang nggak dibawa itu saya nggak diprotes. Semua itu benar, tapi nggak lengkap. Itulah sebab orang miskin menggunakan kata ini diulang-ulang terus turun-temurun. 7. Nasibmu tergantung takdir dan takdirmu tidak pernah akan kaya. Saya mau beritahu satu hal. Takdir dan nasib itu dua hal yang berbeda. Saya selalu bilang, kamu ditakdirkan jadi laki-laki. Yes, itu takdir. Kamu nggak bisa ubah. Kalau kamu mau jadi perempuan ya kacau. Takdirmu lahir dari keluarga ini. Itu takdir. Kamu nggak bisa mengubah. Tapi nasib kamu bisa ubah. Masalah orang miskin mengajarkan, nak kita ini udah takdir nak seperti ini. Dan itu turun-temurun turun ke anak Anda. Sehingga anak Anda menyerap mental itu. Dia mau berkembang maju terhambat oleh kata-katamu. 8. Kamu tidak akan pernah bisa sukses kalau kamu nggak punya koneksi atau orang dalam. Nah, orang yang sukses itu punya orang dalam. Nah, bapaknya pejabat, kenalannya banyak. Kita mah orang biasa, kita mah orang miskin. Mana mau orang-orang kaya, orang berjabat yang punya kekuasaan itu mau kumpul sama kayak kita-kita ini. Nah, itu kata-kata ini didoktrin. Saya mau tanya, satu pertanyaan tolong kamu jawab dengan benar. Emang orang punya dalam itu langsung terjadi tiba-tiba? Saya pernah buat video, emang mengapa orang sukses nggak mau berteman dengan orang kayak kamu? Ya jelas, orang sukses kumpul sama orang kayak kamu, isinya cuma dimintai project, dimintai sumbangan, dimintai sponsor, ya pokoknya dimintain terus, siapa yang mau lah. Tapi kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang mungkin status sosialnya rendah, tapi dia datang itu memberikan Anda solusi. Orang kaya pun juga punya pusingnya orang kaya. Orang sukses juga punya pusingnya orang sukses. Kamu sangka mereka itu hidupnya nggak pernah pusing? Betul, mereka nggak pusing cuma masalah duit, tapi yang lain mereka masih pusing. Anda perlu ketahui, kenyataannya tidak semudah itu. Orang dalam itu dibangun. Paling gampang saya. Emang saya lahir saya langsung kenal pejabat? Ya enggak lah. Orang tua saya bukan pejabat. Orang tua saya waktu meninggal aja tidak meninggalkan saya warisan apa-apa. Malah almarhum ibu saya, saya meninggalkan warisan hutang. Tapi saya nggak mempermasalahkan itu. Saya harus bekerja keras untuk membayar hutangnya. Saya nggak malu, itu saya sudah tulis di buku Badai Pasti Berlalu. Emang saya bisa tiba-tiba langsung bisa punya relasi sebanyak ini? Ya tidak lah. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ya saya bangun relasi itu. Keberhasilan itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. Kita harus bangun relasi itu. Sehingga kedekatan kita dengan relasi dengan orang-orang hebat itu tidak terjadi dalam semalam. Proses membangunnya itu kan orang nggak lihat. Orang cuma taunya matangnya. Oh ya udah jadi gitu. Kita paling gampang mau dapat nomor WA-nya aja, atau bahasa orang sekarang di fallback aja Instagramnya, kan nggak semudah itu. Emang hari ini pejabat siapa yang mau fallback kamu? Nggak ada lah. Itulah sebuah ungkapan yang tidak diajarkan oleh orang miskin, atau orang miskin selalu ajarkan pada anak-anaknya. Kekeliruannya di situ. Yang ke-9, cari yang pasti-pasti aja. Gaji yang pasti, jam kerja yang pasti, jaminan hari tua yang pasti, sehingga ya hidupmu pasti gitu. Padahal saya mau tanya, dalam hidup ini apa yang pasti? Tolong kamu jawab. Dalam hidup ini apa yang pasti? Gaji? Belum tentu. Kamu di tengah-tengah misalkan nanti AI berkembang, jabatanmu dimutasi, berkembang, hilang, terus kamu harus dirumahkan, nggak ada yang pasti. Bahkan jadi PNS pun sekarang nggak pasti. Bisa jadi kamu dirumahkan terus disuruh pensiun dini, bisa loh. Negara mau memangkas anggaran karena AI lebih efektif, nggak ada yang pasti. Anda jangan anggap PNS itu atau ASN itu seperti 30 tahun yang lalu, nggak sama. Siapapun presidennya nanti. Kamu sangka hidupmu pasti sampai usia 55? Nggak pasti loh. Yang pasti cuma satu, perubahan. Siap nggak kamu terima perubahan? Nah, orang miskin selalu mengajarkan pasti-pasti aja. Cari penghasilan yang aman-aman saja. Dalam bahasanya Robert Kiyosaki, financial security. Mencari keamanan finansial, bukan financial freedom. Bukan mencari kebebasan finansial. Sekali lagi saya tidak kontra ya. Saya ini kan cuma menyebutkan apa yang orang miskin selalu ajarkan sama anaknya. Ya kalau Anda tidak setuju sama saya silahkan. Anda boleh tulis di kolom komen. Ada kata-kata yang keliru di mana ya silahkan. Anda tidak harus setuju dengan pendapat saya. Karena sekali lagi ini kan berdasarkan riset saya. Saya juga bisa keliru. Apakah juga ada kata-kata saya yang kurang lengkap atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan? Itu kan juga sekali lagi kan riset dari saya. Tapi saya yakin apa yang saya riset ini, saya yakin 101%, saya sangat yakini ini benar. 100%, 101 bahkan. Karena ini berdasarkan pengalaman hidup saya dan juga berdasarkan pengalaman dari jam terbang saya sudah di dunia pengembangan diri 30 tahun. Lebih kurang 9 hal ini selalu diajarkan oleh orang tuanya pada mereka. Dan akhirnya anaknya curhat, datang ke kelas saya, datang ke seminar saya, datang ke komunitas saya, datang konsultasi ke saya. Mereka selalu terhambat ini dengan ajaran orang tuanya.
Dan itulah sebab akhirnya saya menemukan jawaban-jawaban ini. Demikian video kali ini saya buat. Utarakan isi unek-unek Anda. Kalau perlu saya sarankan Anda nonton berdua sama orang tua Anda. Sukses selalu. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat luar biasa. Saya nggak kontra dengan kata rezeki sudah ada yang ngatur. Saya nggak kontra dengan kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini kurang lengkap. Seringkali kata-kata ini cuma diambil sepenggal. Dan akhirnya kata-kata ini didoktrinkan turun-temurun. Jadi seolah-olah Anda itu nggak perlu memikirkan rezeki esok. Anda juga seolah-olah nggak perlu memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan Anda seolah-olah nggak perlu mempersiapkan dana darurat. Dan seolah-olah Anda nggak perlu mempersiapkan asuransi. Dan seolah-olah Anda nggak perlu mempersiapkan food supplement untuk kesehatan Anda. Pak, bukankah mereka itu cuma untuk makan aja susah? No. Sekali lagi saya katakan, mindset itu diciptakan. Mindset itu ada yang membranding. Mindset itu ada yang mendidik. Sehingga mindset itu sudah menjadi mindset.